Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita bikin pempek simple banget. Ini ekonomis, tanpa ikan, tanpa telur, kenyal, gurih, dimakan sama cuko dan timun. Wah, mantap. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan menghaluskan 2 siung bawang putih. Tambahkan 2 sendok makan ebi kering. Aku pakai yang kecil-kecil kayak gini. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Haluskan dulu bumbu-bumbunya. Ini aku pakai cobek ya buat menghaluskannya. Kalau udah halus bumbunya, kemudian siapkan panci, masukkan bumbu yang udah kita haluskan, tuangkan air sebanyak 350 ml, masak di atas kompor di api sedang, sambil diperhatikan terus sampai mendidih. Ini aku pakai sospen seri glow pan dari Stain Cookware. 1 set glow pan ada 3 panci, warnanya cantik, bahan coatingnya marble, kualitas Jerman, aman buat memasak menu makanan keluarga. Sambil menunggu mendidih, siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung terigu. Nah, kalau air dan bumbunya udah mendidih, langsung aja kita tuangkan ke tepung terigu. Sambil diaduk-aduk cepat sampai rata, sampai teksturnya berubah menjadi seperti gumpalan kental seperti ini. Sisihkan sebentar sampai adonan menjadi agak hangat. Kalau sudah hangat, selanjutnya kita masukkan 200 gram tepung sagu tani atau tapioka atau biasa disebut tepung kanji. Tambahkan sedikit demi sedikit sambil diuleni menggunakan tangan. Lakukan sampai membentuk adonan kalis yang mudah dibentuk. Kira-kira seperti ini. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita bentuk sesuai selera. Teman-teman bisa menggunakan sedikit tepung sagu supaya nggak lengket dan memudahkan untuk membentuk. Ini aku bentuk lonjong atau bentuk lenjer seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini dia udah selesai dibentuk semuanya. Langsung aja kita rebus di air yang sudah mendidih. Air rebusannya diberi sedikit minyak goreng supaya nggak lengket ya. Selanjutnya rebus selama 15 menit atau sampai matang. Untuk merebus, aku pakai casserole pan dari Stain Cookware. Kalau glow pan yang tadi itu coatingnya marble, kalau ini coatingnya granit, kualitas Jerman dan tentunya aman dan berkualitas. Setelah matang, angkat, biarkan dingin, baru kita goreng. Goreng di minyak panas di api sedang, goreng hingga garing dan agak kecoklatan. Balik jika sisi bawah udah kecoklatan. Biarkan matang merata, angkat, dan tiriskan. Ini pempek dos simpelnya siap untuk disajikan dengan kuah cuko dan timun. Nah, sekarang kita akan membuat kuah cukonya. Siapkan ulekan. Kita akan haluskan 3 siung bawang putih. Cabai rawit sesuai selera. Aku pakai 4 buah aja. Kemudian tambahkan 2 buah cabai keriting. Tambahkan asam jawa sebanyak setengah ruas jempol. Dan 1 sendok teh garam. Kemudian kita haluskan. Setelah halus, masukkan ke dalam panci. Masukkan 200 gram gula jawa atau gula merah yang sudah diiris. Dan tuangkan 225 ml air. Aduk rata. Dan kita masak di atas kompor
Gunakan api sedang. Masak sampai gula larut dan kental. Jangan lupa koreksi rasanya. Kalau udah pas dan udah kental, angkat, saring, dan siap digunakan. Sisihkan terlebih dahulu. Untuk penyajiannya, aku gunting-gunting dulu seperti ini. Siram dengan kuah cuko yang kental. Tambahkan potongan buah timun yang segar. Dan siap disantap. Ini enak banget, lumayan ya dari bahan sederhana. Dapat pempek kenyal lembut gurih kayak gini. Seperti ini ya teksturnya. Kenyal tapi bukan kenyal alot gitu. Berasa ada lembutnya juga. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat cemilan simple, murah meriah, renyah, gurih, kenyal, dan pastinya gampang dong cara bikinnya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 500 gram tahu. Tahunya udah ditiriskan dari airnya ya. Kemudian tahunya ini kita haluskan aja. Kalau sudah halus, tambahkan 1 butir telur. Aduk sebentar. Kemudian tuangkan air sebanyak 100 ml yang sudah dicampur dengan 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 1,5 sampai 2 sendok teh garam. Masukkan 2 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Masukkan 1/2 sendok teh merica bubuk. Dan kita tambahkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Kalau mau ditambahkan bawang putih yang udah dihaluskan juga boleh banget ya. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Masukkan 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Dan masukkan juga 20 gram tepung beras. Aduk kembali sampai tercampur rata. Ini siap untuk digoreng. Siapkan penggorengan. Untuk menggoreng, aku menggunakan kompor induksi Mito IN100. Kompor induksi tipis dengan desain yang cantik, terdapat 9 level panas, dan knob kayu yang estetik. Nah, kalau pakai kompor induksi, wajan atau panci yang kita gunakan itu juga harus bisa dipakai juga di kompor induksi. Ini contohnya aku pakai fry pan dari Stain Cookware seri granit yang bisa dipakai di kompor induksi juga. Ambil secukupnya adonan, bisa menggunakan sendok atau scoop es krim, dan langsung aja kita goreng di minyak goreng yang udah panas. Goreng sampai kecoklatan matang merata. Balik supaya matang merata. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Ini bisa langsung disajikan bersama sambal kacang ya. Untuk membuat sambal kacang simpelnya, kita akan haluskan 5 genggam kacang tanah yang sudah digoreng. Tambahkan 2 siung bawang putih, secukupnya cabai rawit sesuai selera, dan 3 daun jeruk. Tapi daun jeruk ini opsional aja. Skip kalau nggak suka. Tambahkan 500 ml air.
Proses sampai halus menggunakan chopper atau blender. Untuk menghaluskan, aku menggunakan food chopper Mitoshiba CH100 yang gak hanya bisa dipakai untuk menghaluskan bumbu atau sambal, tapi juga bisa menghaluskan daging, ikan, ayam, udang, dan lain-lain yang bisa membantu kita untuk membuat berbagai menu masakan. Daya rendah hanya 300 watt, dilengkapi 2 mata pisau ganda yang tajam, jadi menghaluskan bahan makanan lebih cepat dan praktis. Kalau sudah halus, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masak. Masak di atas kompor sampai air agak menyusut dan lebih kental. Masukkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya, dan secukupnya kecap manis. Aduk sampai rata. Kalau sudah kental, sudah pas nih rasanya sesuai dengan selera, kita angkat dan siap untuk digunakan. Penyajiannya, kita potong-potong dulu batagor tahu acinya menggunakan gunting. Setelah dipotong-potong, siram dengan sambal kacang simpelnya. Dan tambahkan secukupnya kecap manis kalau suka. Dan ini dia, batagor tahu aci ala-ala sudah siap disajikan. Sajikan hangat-hangat ya batagor tahu acinya. Ini simple, bahan-bahannya sederhana, dan enak banget. Jadinya juga lumayan banyak. Renyah bagian luarnya, gurih rasanya, kenyal-kenyal tekstur dalamnya, ada rasa tahunya. Ditambah sambal kacangnya semakin mantap. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat gohyong viral yang ternyata rasanya tuh enak dan nagih banget. Luarnya garing, kriuk, dalamnya lembut, dimakan sama kuah asam, manis, pedas. Bah, ini sih mantep banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita bikin kuah cukonya dulu. Siapkan panci, masukkan 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Masukkan setengah ruas jempol asam jawa. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Masukkan 90 gram gula merah. Dan tuangkan air sebanyak 200 ml. Kemudian ini kita masak di atas kompor sampai mendidih dan matang. Sambil diaduk-aduk ya. Kalau udah mendidih dan matang, udah cukup, angkat dan biarkan dingin. Saring terlebih dahulu baru siap untuk digunakan. Sekarang kita akan membuat kulitnya. Siapkan wadah. Masukkan 120 gram tepung terigu. Tambahkan 20 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata. Masukkan 1 butir telur. Tambahkan 20 ml minyak goreng atau minyak sayur. Tuangkan air sebanyak 250 sampai 260 ml sambil kita aduk-aduk sampai membentuk adonan. Kalau sudah tercampur rata dan konsistensi adonannya udah pas, saring terlebih dahulu baru siap untuk digunakan.
Panaskan pan atau teflon di atas kompor di api kecil. Pannya udah dioles tipis dengan minyak. Tuangkan adonan kira-kira 1 sendok sayur atau menyesuaikan. Aku pakai pan ukuran 20 cm ya. Kemudian kita tunggu sampai matang. Kalau sudah matang, pinggiran kulitnya akan terangkat seperti ini. Angkat dan pindahkan ke nampan. Lakukan sampai habis. Biarkan dingin dan siap untuk digunakan ya. Selanjutnya kita akan membuat isiannya. Ambil 300 gram daging ayam tanpa tulang. Aku pakai bagian paha dan ini udah direbus ya. Kemudian kita hancurkan menggunakan chopper atau food processor. Kita proses sampai halus, tapi nggak yang terlalu halus banget ya, biar ada teksturnya juga. Kalau nggak punya chopper, teman-teman bisa iris-iris kecil menggunakan pisau. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya ambil 100 gram bakso sapi. Kemudian ini kita proses juga menggunakan chopper atau food processor. Proses sampai halus. Sampai kira-kira seperti ini, siap untuk digunakan. Siapkan wadah, masukkan ayam yang udah kita proses tadi. Tambahkan bakso sapi yang udah diproses juga. Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian ini kita aduk dan campur sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan dan tambahkan 1/4 bawang bombay yang udah dicincang. Bawang bombaynya opsional aja, boleh di skip kalau nggak ada. Tambahkan secukupnya daun bawang yang udah diiris. Beri setengah sampai 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh kaldu jamur. Tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Tambahkan 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh saus tiram, tapi ini opsional, boleh di skip. Kemudian aduk dan campur sampai rata. Teman-teman bisa menambahkan bubuk ngohyong sebanyak 1/4 sendok teh, tapi ini aku skip ya. Kalau kalian mau rasanya lebih otentik, jangan di skip. Ini aku kurang suka aja. Kalau sudah rata, tambahkan 1 butir telur dan 30 ml air. Kemudian aduk dan campur sampai rata. Kalau sudah rata, koreksi dulu ya rasanya dan siap untuk kita gunakan. Ambil 2 lembar kulit yang udah kita buat sebelumnya. Susun dengan cara seperti ini. Kemudian beri secukupnya isian. Susun memanjang seperti ini. Kalau kira-kira sudah cukup, selanjutnya beri sisi samping, kiri kanan, dan ujung kulit. Kita beri sisa adonan kulit sebagai perekat. Kemudian kita tutup seperti ini. Tutup bagian kanan dan kirinya. Dan selanjutnya gulung dengan rapat. Hasilnya jadi seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan ini dia, udah selesai, aku dapat 3 buah. Selanjutnya potong-potong, boleh potong serong, aku potong seperti ini aja biar hasilnya dapat banyak. Potong dengan ketebalan yang cukup. Setelah dipotong, bisa langsung kita goreng atau dijadikan sebagai stok. Goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai kecoklatan dan garing merata. Bisa dibalik ya supaya merata. Kalau sudah garing kecoklatan merata, angkat dan tiriskan. Nah, baru diangkat gini aja udah menggoda banget. Kelihatan ya garing kriuknya bagian luarnya. Ini juga aromanya tuh harum, bikin orang jadi lapar. Nah, teksturnya tuh luarnya kayak gini ya. Garing dan crispy.
tapi bukan yang keras gitu. Terus bagian isiannya yang kegoreng itu juga crispy, ada teksturnya segaring ini. Dan dalamnya tuh lembut, gurih, enak banget. Cocok buat jadi lauk juga nih. Sajikan bersama kuah cuko yang udah kita buat tadi. Dan beri irisan cabai rawit hijau. Jadi tambah wangi deh. Ini gohyong yang garing di luar, lembut di dalam, dimakan sama kuah cuko yang manis, asam, pedas. Ternyata seenak ini rasanya. Nagih banget. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat yang gurih-gurih. Ini enak banget, seger, dan nampol. Bisa buat dijual juga. Cara bikinnya super simple dan cepat. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan pan atau wajan. Ambil tepung kanji. Di sini aku udah siapin 300 gram. Nah, kita ambil 4 sendok makan aja untuk bahan biang. Kita masukkan ke atas pan atau wajan. Kondisi kompor masih mati nih ya. Kemudian masukkan 4 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Tambahkan 1 sampai 1/4 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu jamur. Dan tambahkan juga secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris kecil seperti ini. Tuangkan 250 ml air. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, nyalakan kompor, set di api sedang. Kemudian kita masak sambil terus diaduk-aduk. Masak sampai mengental dan menjadi sangat lengket seperti lem. Nah, kalau teksturnya udah berubah lengket seperti lem, bentukannya seperti ini udah cukup. Angkat. Sekarang ambil tepung tapioka. Ini aku pindahin dulu ya ke wadah yang lebih besar. Kemudian langsung aja tuangkan adonan biang yang udah kita masak tadi. Aduk-aduk dan campurkan menggunakan spatula. Aduk dan campur, tapi jangan sampai kalis atau terlalu menyatu. Cukup campur asal aja, biarkan masih ada tepung yang masih kering. Kira-kira kayak gini, menurutku udah cukup. Ambil sedikit dan bentuk asal aja, yang penting seragam ukurannya. Nah, kira-kira kayak gini ya. Lakukan sampai selesai. Ini dia udah dibagi-bagi. Hasilnya sebanyak ini. Ini udah siap untuk digoreng atau bisa juga disimpan untuk stok. Goreng di minyak panas di api sedang. Goreng sampai garing. Kalau bagian bawahnya udah garing, kita balik supaya merata. Kalau udah garing dan merata matangnya, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia cirengnya. Ini menggoda selera banget, kelihatan kriuknya. Ini dimakan gini aja tuh udah enak. Kita tes dulu ya kerenyahannya. Ini renyah banget bagian luarnya, dan dalamnya kenyal dan lembut kayak gini. Sekarang kita bikin kuah seblaknya. Siapkan bahan-bahannya yaitu 4 siung bawang putih, 4 bawang merah, 1 ruas kencur, 8 cabai rawit, dan 8 cabai keriting. Ini udah aku potong-potong. Bahan ini mau aku haluskan dulu ya. Aku blender dengan sedikit air. Teman-teman juga bisa kalau mau diulek sampai halus. Kalau udah halus, hasilnya jadi kayak gini. Lanjut kita tumis. Siapkan panci atau wajan, set di api sedang, masukkan bumbu halus, tumis dulu sampai air dari bumbunya ini menyusut, sambil terus diaduk ya, biar nggak gosong. Kalau tadi bumbunya itu diulek secara manual, step ini bisa di skip aja.
Kalau airnya udah menyusut, masukkan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Kemudian kita tumis sampai harum. Kita tumisnya sampai harum biar nggak bau langu. Kalau udah harum, tuangkan 500 ml air. Aduk-aduk, biarkan mendidih. Sambil nunggu mendidih, kita beri 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk rata, biarkan mendidih. Kalau udah mendidih, koreksi dulu rasanya ya. Kalau udah pas, angkat dan siap digunakan. Siapkan wadah atau mangkok. Ini aku pakai bowl ukuran 500 ml. Susun aja cirengnya di dalam wadah, sesuai selera mau seberapa banyak. Ini kira-kira aku pakai sekitar 7 atau 8. Setelah disusun, kemudian langsung aja kita siram kuah seblaknya. Siram sebanyak yang kita inginkan. Kemudian, terakhir, beri daun bawang iris sebagai pelengkap. Dan ini dia, cireng kuah seblak. Tampilannya ini menggoda banget, kelihatan seger, pedas. Kalau mau ditambah perasan jeruk nipis juga boleh ya. Ini cocok buat jualan nih. Rasanya ternyata enak banget. Nyesel baru tahu loh, ini enak banget. Cireng yang kriuk di luar, lembut kenyal-kenyal di dalam, ketemu sama kuah seblak gurih, pedas, segar. Yuk cobain deh. Dan ini menurutku pedasnya tuh pas buat aku. Kalau kalian suka pedas banget atau mau kurang pedas, bisa atur sesuai selera ya. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.